Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam sarapan rohani bersama dengan jemaat di Galangling yang Abian Base. Sebelum kita bersama-sama membaca dan juga merenungkan sabda Tuhan, pada hari ini marilah bersama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah yang begitu mengasihi akan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau menyertai kami dalam istirahat malam kami. Dan di pagi yang indah ini, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang segar. Dan kami siap untuk memulai hari kami dengan setiap aktivitas dan pelayanan yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan kami. Namun sebelum kami memulai segala sesuatunya ya Bapa, kami mau mendasari hari ini dengan firman Tuhan yang datangnya daripadamu. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Bapa, sebab setiap kami telah siap untuk membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini Rabu 4 September 2024, firman Tuhan terambil dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8, dan juga Matius 6 ayatnya yang ke-31. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, demikian sabda Tuhan. Seorang malaikat menyentuh dia, Elia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah. Pembacaan yang kedua dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, "Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan dalam dua bacaan pada pagi hari ini dengan diberikan tema "Jangan khawatir sebab Dia akan memperlengkapi kita." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia kita pasti pernah merasa takut dan juga khawatir. Dalam kekhawatiran dan ketakutan tersebut tidak jarang timbul rasa keletihan dan juga keputusasaan. Seperti pengalaman Nabi Elia setelah menghadapi ancaman dari Isabel, Ratu Israel, Elia yang lelah dan putus asa pergi ke padang gurun. Di dalam keadaan kelelahan dan putus asa, Elia merasa tidak mampu untuk melanjutkan pelayanannya dan meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya. Seperti Elia, kita semua memiliki momen atau saat di mana kelemahan dan kelelahan itu ada dalam hidup kita. Penting untuk kita mengakui keterbatasan kita dan mencari Tuhan untuk pemulihan dan kekuatan sembari terus mengingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam keadaan lemah sekalipun. Tetapi Ia menyediakan apa yang kita butuhkan untuk kita dapat bangkit dan semangat kembali. Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, menceritakan bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan Elia, dan juga Tuhan yang sama yang menyediakan juga kebutuhan kita. Jadi Tuhan tidak hanya menyediakan kebutuhan Elia pada saat itu, tetapi juga kebutuhan kita umat manusia pada saat ini. Kita dapat mengandalkan pemeliharaan dan kasih-Nya dalam segala situasi. Dan ketika kita merasa tidak mampu, kita harus ingat bahwa Tuhan menyediakan kekuatan yang kita butuhkan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Melalui perawatan Tuhan terhadap Elia, kita melihat betapa besar kasih dan perhatian Tuhan terhadap kita. Bahkan di saat-saat tergelap dalam hidup kita pun, Tuhan senantiasa menolong kita.
Begitu juga dengan yang dialami oleh Elia. Hal yang sama pun tertuang di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang kami pakai? Dengan menyebutkan kekhawatiran ini, Yesus menunjukkan bahwa kita sebagai manusia seringkali terlalu berfokus pada kebutuhan fisik dan melupakan kebenaran bahwa Tuhan adalah penyedia yang setia. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Tidak khawatir tentang kebutuhan kita seperti makanan, minuman, pakaian, dan juga hal-hal lainnya. Tuhan mengundang kita untuk menaruh kepercayaan penuh pada pemeliharaan Tuhan yang setia. Dengan memilih untuk tidak khawatir dan mengandalkan Tuhan, kita dapat hidup dengan damai dan tenang. Serta kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam kehidupan ini. Melalui iman kepada Tuhan dan juga prioritas yang benar, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan diberkati. Melalui pengalaman Elia dan ucapan Yesus mengajak kita untuk senantiasa mengandalkan kekuatan dan juga pemeliharaan Tuhan, bukan kekuatan dan juga kepentingan kita sendiri. Dengan demikian, kita dapat menghadapi perjalanan hidup dengan keyakinan dan pengharapan yang baru. Bukankah berkat yang kita terima setiap hari, baik besar maupun kecil, adalah bukti bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita? Untuk itu marilah kita senantiasa berserah. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sebagaimana Elia juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan khawatir akan apapun juga, sebab Tuhanlah yang akan memperlengkapi dan memelihara kehidupan kita semua. Selamat menjalani hari ini dengan penyertaan Tuhan, bukan dengan kekhawatiran, tetapi dengan penyerahan penuh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan sebelum kita melanjutkan setiap aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman yang indah yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Yang mengingatkan kami bahwa kami harus percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah memperlengkapi kami. Tuhan telah memberikan kami segala hal yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Buatlah kami ya Bapa untuk senantiasa percaya kepada janji-janji-Mu. Setia menanti setiap hal yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga tidak ada kekhawatiran dalam hidup kami terhadap Engkau. Dan jadikanlah kami ya Bapa, orang-orang yang dapat memberikan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, bagi setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Baik pelayanan kami, pekerjaan kami di kantor maupun di rumah, pendidikan kami akan kami tempuh di sekolah, dan juga dimanapun Tuhan mengizinkan kami. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, sehingga dalam setiap aktivitas kami boleh sungguh-sungguh melakukannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Jemaat Tuhan di Galang yang Abian Base ini juga, Tuhan kiranya berkati sertai dalam setiap kehidupan mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berikan kesembuhan melalui setiap obat-obatan dan juga rawatan para dokter. Kami juga menyerahkan setiap warga senior kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, berikan kesehatan di tengah usia di mana mereka merasakan kasih Tuhan pada saat ini. Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap pelayanan kami di sisa pekan ini. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, agar boleh melayani Tuhan dalam setiap kesempatan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu
di dalam kehidupan setiap kami. Kami juga berdoa bagi sinode kami, sinode GKPB, setiap pemimpin-pemimpin kami. Tuhan urapi mereka dan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga pemerintahan kami di negara Indonesia ini ya Bapa, berkatilah Presiden bersama dengan wakil dan jajaran para menteri. Tuhan berkati setiap pelayanan mereka, jadikan mereka satu, sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh memberikan yang terbaik bagi negeri yang telah Engkau titipkan bagi mereka ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah seru doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala salah dan dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai, memelihara kehidupan kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kegiatan kita sepanjang hari ini. Shalom.